Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah selesai kita asah. Ini stok lama barang baru. Stok lama barang baru. Ada 2 piece model katana tapi kecil ya pisau. 1 piece model pisau sembelih kambing dan 1 piece model kopak rawing golok sembelihan. Kita review satu persatu. Untuk yang ini seperti ini ya. 2 piece model katana full tang. Ini gagangnya dari kayu mangga hutan. Ada pin, ada aksesoris dural. Materialnya pear chip. Ini masih terlalu pagi jadi sinar mataharinya kurang ke atas. Ini Rikaso tarik ke atas seret. Terus di sini peges seret kiri kanan. Nah, di peges kiri kanan. Seperti katana itulah. Kita ukur dulu. Materialnya pear chip full tang. Untuk panjang bilahnya 20 cm. Di pangkal terlebarnya 2,3. Di sini yang tebal, ini kan di peges kiri kanan. Ini untuk yang tebal ini 5 mili. Bisa untuk sembelihan juga. Barusan saya asah semuanya spek sembelih. Terus selanjutnya yang kedua ini juga sama. Ada full tang konstruksinya, dijepit dengan kayu mangga hutan, ada pin. Ini pin ngeplong untuk aksesoris tali, ini dural. Bentuk bilahnya setelah Rikaso ini karena tebalnya 5 mili, dipeges seret untuk tajamnya. Terus di sini juga gitu, kiri kanan. Untuk pengerjaannya cukup rapi. Mantep banget. Kalau ini lebih slim ya, menuju meruncing ke atas gitu. Panjangnya 22,2. 22,5-an lah antara itu. Lebih slim. Terus di pangkal terlebarnya 2,5. Tebalnya 4,5 mili. Buat sembelihan kambing bisa. Buat pajangan juga oke. Sudah kita asah tajam sembelihan. Awalnya ini micro bevel, bentuk mata bilahnya itu micro bevel. Cuman kalau micro bevel itu kan memang peruntukannya untuk tebas-tebas, tapi tebas ringan. Dan segini. Nah, akhirnya saya pangkas saja micro bevelnya, saya buat flat. Biar nanti Idul Adha bisa dipakai sembelihan. Karena kalau micro bevel itu buat pemula yang nggak paham, belum pernah pelatihan sembelihan, itu kesusahan. Yang bagus ya flat, untuk sembelihan itu flat. Seperti ini. Ini sangat saya rekomendasikan banget ini. Anda pakai ini untuk sembelihan kambing, sangat simple. Pertama kecil, tipis, mudah dibawa, enak banget. Terus panjangnya ini ideal untuk sembelihan kambing. Bahkan untuk sembelihan sapi pun juga mampu. Insya Allah mampu banget ini. Gagangnya dari kayu johar. Materialnya sendiri baja wilis Gen 2. Kalau baja wilis itu nggak bisa dibohongi dari segi ketajaman ya. Ini sudah sangat flat banget. Panjang bilahnya kalau pojok ketemu pojok ini 22 cm. Panjang bilahnya. Kalau diukur lurus ya
21,5, tapi kalau diukur pojok ke pojok 22 cm. Di pangkal terlebarnya 2,6 cm dan tebalnya 3,5 mili. 2,5 mili, hampir 3 mili, menipis. Enak banget ini dipakainya. Ringan, tapi ketajamannya yang saya sampaikan. Baik mau diasah dengan menggunakan media batu, amplas, terus hand sanding, mau pakai dinamo yang diisi dengan non-woven maupun diisi dengan amplas, itu sama saja endingnya. Kesempurnaan atau kepuasan pada waktu tajamnya, nih seperti ini. Ini Persib tulis. Seperti itu. Ini stok lama, barang baru. Semuanya ada sarungnya ini ya, semuanya ada sarungnya. Jadi nanti tinggal pakai aja lah, nggak usah bingung-bingung ngasah, nggak usah bingung-bingung sarung, sudah tinggal pakai di Idul Adha. Enak banget ini buat sembelihan kambing, enak banget. Nanti saya kasih tunjuk untuk sarungnya. Terakhir yang ini kopak rawing. Nah, kopak rawing ini sama, stok lama, barang baru. Awalnya ini spek tebas ringan. Terus barusan saya asah, saya pakai flatkan aja lah gitu untuk mata pilahnya, masih hangat. Ini saya flatkan aja untuk mata pilahnya, biar nanti ketika Idul Adha mau dipakai sembelihan sapi ataupun kambing juga enak gitu. Materialnya Persib. Ini. Persib bukan Willis. 30 cm untuk panjangnya. Di ujung terlebarnya mendekati 4 cm di ujung. Terus ketebalannya di 4 mili, tebal 4 mili. Awalnya spek tebas ringan. Tapi ini karena sudah dekat-dekat Idul Adha, sudah saya ini aja lah. Makanya dia agak sedikit kan masih kurang. Nanti bisa saya ini lagi lah, koreksi lagi. Karena tadi dari pagi saya sudah mengasah, jadi apa namanya kurang maksimal ini. Di pangkal aja yang dapat. Di sininya kurang di bagian pangkal, di bagian ujung. Tapi gampang banget kalau ngasahnya. Kalau sudah tinggal ngasah itu gampang banget. Karena non-wovennya yang bagian finishing tadi itu sudah mengecil. Jadi kalau panjang gini mendekat ke sini, takut kena putaran di bagian sini, bagian dekat mesin itu. Jadi makanya bagian sininya kurang. Tapi nanti bisa saya flatkan kalau ada yang berminat. Ini full gali sonokeling ya, model kopak rawing ini. Ini sarungnya. Nah, seperti ini. Full gali sonokeling, di simit-miting yang dipin, peksinya dalam, ini pinnya 2, modelnya jengkolan, ada aksesoris duralium. Ini juga mantep, nanti kalau yang berminat saya asah sampai flat untuk sembelihan. Karena memang awalnya dia spek tebas ringan. Terus untuk yang ini, nah ini sarungnya. Jangan khawatir, untuk sarungnya ada. Oke, sarung kulit sapi asli. Model selobokan, ini ada cantolan ikat pinggang yang cukup gede, lega, muat untuk sabuk Betawian atau sabuk Jawara. Ini sangat muat. Enak banget, nyelip di pinggang. Terus yang 2, ini ada. Modelnya begini, cakep ini, tebal, model tumbuk. Kalau yang ini kan model lipat tapi jahitannya rapi dan tebal. Kalau yang ini model tumbuk, kiri kanan dijahit. Sebenarnya model seperti ini nih proses pembuatannya cukup ribet dan memakan waktu juga biaya, sehingga model tumpuk dengan model lipat itu harganya lebih mahal yang ini.
tapi include kan ini. Nah, seperti ini. Terus yang ini juga seperti ini. Ini nanti saya kasih tutorial sekalian untuk cara penyimpanan jangka panjang, dikasih krim oles bilah. Untuk penyimpanan jangka panjang jangan lupa, kalau belum punya, di Kubu GSN ada krim oles bilah seperti ini. Terus sediakan juga untuk plastik wrap. Kalau nggak ada plastik wrap bisa menggunakan kresek. Sebentar, saya cari dulu untuk plastik wrapnya. Nah, plastik wrap itu seperti ini. Kalau beli gulungan itu terlalu mahal, kecuali kalau memang ada usaha yang dagangan yang harus di wrap. Kalau tidak ada, itu bisa menggunakan kresek-kresek biasa. Kresek itu biasa bisa. Caranya gini, kalau ini disimpan setelah dipakai, kena air, meskipun sudah dilap kering, meskipun sudah dikasih minyak, itu nanti kalau disarungkan, dia seminggu 2 minggu kering, terus karbonnya naik, akan karatan. Kalau sudah karatan bingung ngasahnya, ya kan? Nah, sebenarnya setelah dipakai, dicuci bersih dengan sabun cuci piring, lalu dilap kering, terus dikasih krim ini. Cari tisu, dilipat-lipat-lipat, lalu ini. Saya kasih contoh satu. Saat gini, pelan-pelan, hati-hati. Semua permukaannya dari punggung dan bodi bilahnya. Kalau mata bilah menghadap ke bawah gini, kalau yang bagian kanan mata bilah menghadap ke bawah gini. Nah, kalau yang sisi sebelah kiri gini menghadap ke atas. Jadi aman. Nah, terus digulung. Dibungkus dengan plastik wrap atau kresek kalau tidak punya. Kresek yang lembut itu digulung gini. Nah, ini nanti aman sampai tahun depan, berbulan-bulan. Sampai ke gagangnya ya, gagangnya sini, karena di gagangnya juga ada bilahnya kalau full tang. Terus diputus gini, baru disimpan. Nah, ini aman. Ini untuk yang sarung kulit. Sedangkan kalau yang full kayu, itu tidak perlu dikasih plastik atau kresek atau wrap. Cukup bodi bilahnya saja yang dikasih krim, sudah, lalu disimpan. Gini-gini. Nah, semua permukaannya dikasih. Tebal tipisnya tergantung selera aja lah. Kalau pengen aman ya, dan nggak dipakai lama, nggak sempat buka-buka lagi, nah itu ditebalin juga nggak apa-apa, sampai 3 tahun aman. Nah, ini diratakan semuanya. Saya kasih contoh ya. Terus disarungkan untuk yang full kayu tanpa dikasih wrap. Tapi kalau mau aman dari debu, ini dikasih wrap, dipajang aman. Atau begini aja dipajang juga oke. Ya mungkin seperti itu ya tutorial edukasinya. Barangkali ada yang berminat. Ya. Sudah harganya sudah kita cantumkan. Tinggal tanyakan ke admin untuk stoknya. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.